Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. أحبتي في الله أعزني الله وإياكم. Nasykurullah subhanahu wa ta'ala fi hadha sabah mubarak Iqadana Allahu min naumina li'anakuma bita'atihi wa ibadatihi wa an yu'allimana Allahu min ulumihi في هذا المجلس نستطيع أن نجتمع معكم في هذا المكان المبارك في مجلس الحديث لقراءة حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمعه الإمام الرباني إمام النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث الثاني من حديث الأربعين النووية وقد ذكرنا سابقا شرح إمام النووي رحمه الله تعالى على ما يتعلق بالقدر من أركان الإيمان الستة ألا وهو al-imanu bil qadar. Wa qad dzakarna bi anna al-iman bil qadar arba'a maratib. Beriman kepada takdir ini ada 4 tingkatan. Al-awwal al-imanu bi ilmillahi ta'ala muhitun ala jami'i khalqihi. Yang pertama adalah mengimani ilmunya Allah, bahwa ilmunya Allah itu meliputi semua makhluknya. La yakhfa syai'un min ilmihi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. As-saniyan al-imanu bi al-kitabah. Al-imanu bil kitabah bi anna Allah qad amara al-qalam bi an yaktuba maqadir ila qiyamis sa'ah. Mengimani bahwa Allah telah merintahkan kepada al-qalam, merintahkan kepada pena untuk menulis segala takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wa dzaka fil lauhil mahfuz, dan itu di lauhul mahfuz. Semua takdir semula dicatat oleh Allah SWT di lauhul mahfuz. Summa as-salisan al-iman bi masyiatillahi ta'ala. Al-iman bi masyiatillahi ta'ala bi anna ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Bi anna ma yasha kana wa ma lam yasha lam yakun. Aw ma yasha yakunu. Ma yasha Allahu yakunu wa ma lam yasha lam yakun. Mengimani masyiah Allah, kehendak Allah, bahwa Allah, apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Akan tetapi perlu kita ketahui kehendak Allah itu ada 2, kehendak kauniyah dan kehendak
syar'iyah. Kalau kehendak kauniyah ini pasti terjadi dan belum tentu Allah cintai. Belum tentu Allah cintai, seperti adanya kemaksiatan, adanya pembunuhan. Ini Allah menghendaki terjadi, tapi tidak Allah cintai hal tersebut. Karena itu kehendak kauniyah. Adapun kehendak syar'iyah, kalau kehendak syar'iyah pasti Allah cintai. Kehendak syar'iyah itu pasti Allah cintai. Contohnya orang beriman, keimanan, ketaatan, amal soleh, itu kehendak Allah yang berkaitan dengan kehendak syar'iyah. Allah menghendaki secara syar'i. Berbeda kalau ada pembunuhan, ada kejahatan, itu secara syar'i Allah tidak menghendaki. Tapi secara kauni Allah menghendaki terjadi. Allah menghendaki itu terjadi. Tapi secara syar'i tidak kehendaki secara syariat. Maksudnya tidak Allah cintai. Jadi kehendak kauni itu segala hal yang terjadi belum tentu Allah cintai. Kalau kehendak syar'i itu pasti Allah cintai. Apa yang Allah perintahkan dalam syariat, yang Allah menghendaki secara syariat agar dilakukan oleh hambanya, hal-hal yang Allah cintai, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak antara kehendak kauni dan kehendak syar'i? Allah memiliki berapa kehendak? Dua. Yang pertama kehendak kauni. Kehendak kauni ini berkaitan tentang segala sesuatu yang terjadi. Segala sesuatu yang terjadi itu Allah kehendaki secara kauni. Allah kehendaki itu terjadi. Allah kehendaki itu terjadi, makanya terjadi. Tapi tidak Allah cintai. Yang kedua kehendak syar'i. Kehendak syar'i ini yang Allah kehendaki secara syariat terjadi, tapi tidak semuanya Pak melakukannya. Adanya keimanan, adanya ketaatan, amal soleh, Allah menghendaki secara syar'i agar dilakukan oleh manusia. Tapi tidak semua manusia melakukannya, karena Allah juga memiliki kehendak kauni yang terjadi. Di sana akan ada orang-orang yang kafir, akan ada orang-orang yang jahat. Secara kauniyah, secara kehendak Allah yang Allah menghendaki ini terjadi. Ini ada orang-orang yang kafir, orang-orang yang berbuat jahat dan sebagainya. Tapi secara syariat tidak Allah kehendaki. Kemudian martabat yang keempat adalah al-kitabah. Al-khalq. Yang keempat adalah al-khalq. Jadi penciptaan. Jadi setelah Allah mengetahui takdir segala sesuatu, kemudian Allah mencatat semuanya di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah menghendaki akan terjadi, maka yang menciptakan semuanya juga Allah. Semuanya juga ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Kita tidak bisa menciptakan perbuatan kita. Kita bukan pencipta. Kita bukan pencipta. Apa yang kita lakukan itu juga makhluknya Allah. Yang kita lakukan itu makhluknya Allah. Di alam semesta ini hanya ada satu pencipta, yaitu Allah SWT. Kita membuat mobil, kita membuat motor, kita membuat komputer, itu juga makhluknya Allah. Itu makhluknya Allah SWT, karena berkaitan dengan takdir Allah, berkaitan dengan kehendak Allah, berkaitan juga penciptaan Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak menciptakan, nggak ada orang akan bisa buat komputer, buat mobil, buat apa semuanya. Itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun melalui perantara siapa? Manusia yang membuatnya. Ini 4 tingkatan takdir. Ini sedikit beda ya dengan yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, tapi ini disebutkan oleh para ulama. Kemudian kita lanjutkan perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala.
Kita mulai dari hadis apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, anna shadaqata wasilatur rahmi tadfa'u mitata su'i wa tuqallibuhu sa'adatan. Bahwa sedekah dan silaturahmi, sedekah dan menyambung kekerabatan itu akan mencegah dari kematian yang buruk. Silaturahmi dan sedekah itu mencegah dari kematian yang buruk. Jadi mencegah dari buruknya keadaan seorang dalam kondisi saat meninggal, su'ul khatimah. Kalau orang banyak bersedekah, orang suka menyambung silaturahmi, menyambung tali persaudaraan, maka dia akan dipalingkan oleh Allah SWT dari kematian yang buruk. Allah akan menjauhkan dia dari su'ul khatimah. Wa tuqallibuhu sa'adatan, dan Allah akan menggantikannya dia dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa fil hadisi anna du'a wa bil bala'a baina as-sama'i wal ardi yaqtatilani wa yadfa'u du'aul bala' qabla an yanzila. Bahwa doa dan musibah itu saling berperang. Maksudnya saling apa? Saling berperang, saling menolak. Doa dan musibah itu saling menolak, saling berperang antara langit dan bumi. Wa yadfa'u du'aul bala, dan doa ini menghalangi atau mencegah musibah. Jadi ibaratnya ada musibah yang sedang turun, kemudian ditangkis oleh apa? Doa. Dihalangi oleh doa, ditolak oleh doa. Doa dan musibah itu ibaratnya saling berperang. Mana yang lebih kuat? Musibahnya atau doanya antara langit dan bumi. Jadi doa silahul mukmin. Doa itu senjata seorang yang beriman. Doa itu disebutkan dalam hadis silahul mukmin, senjata. Maka berbanyaklah berdoa. Sejatinya ketika kita sedang berdoa suatu kebaikan, itu kita sedang mencegah takdir-takdir yang buruk, sedang mencegah apa? Bala dan musibah. Semakin kita kuat doanya, semakin kita banyak doanya, keburukan dan bala itu semakin tertolak dari diri kita. Doa silahul mukmin. Sebutkan dalam hadis, doa dan bala itu apa? Saling berperang, maksudnya saling menolak satu sama lain sebelum musibah itu apa? Turun. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ada hal-hal yang bisa merubah takdir, yaitu doa, kemudian sedekah, kemudian silaturahim. Tapi ini semua juga dengan takdir Allah. Kita berdoa juga dengan atas takdir Allah. Kita silaturahmi juga dengan takdir Allah. Tapi maksudnya kita berusaha memperbanyak berdoa, memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahmi agar takdir yang buruk itu Allah ganti dengan takdir yang baik. Wa za'amat al-qadariyatu anna Allah ta'ala lam yaqdiril asya'a fil qidami wa la sabqa ilmuhu biha wa annaha musta'nafatun wa annahu ta'ala innama ya'lamuha ba'da wuqu'iha wa kadzabu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala jalla an aqwalihim al-kadhibah wa ta'ala 'uluwan kabira. Sekarang kita membahas tentang kelompok yang mengingkari al-qadar, itu qadariyah. Kelompok yang mengingkari apa? Al-qadar. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, dan qadariyah, kelompok qadariyah ini menyangka bahwa Allah itu belum menakdirkan segala sesuatu. Qadariyah menyangka Allah belum menakdirkan sesuatu.
Qadariyah menyangka Allah belum menakdirkan segala sesuatu di masa lampau. Jadi Allah membiarkan, belum menakdirkan. Wala sabaqa ilmuhu biha, dan ilmunya Allah itu belum mendahului apa yang akan terjadi. Ilmunya Allah itu belum mendahului apa yang akan terjadi. Ini qadariyah. Wa annaha musta'nafatun wa annahu ta'ala innama ya'lamuha ba'da wuqu'iha. Kata mereka, perkaranya itu musta'naf. Perkaranya itu apa? Musta'naf. Apa itu musta'naf? Musta'naf itu ya Allah tahu kalau sudah terjadi. Kita sebelum melakukan taklim ini Allah nggak tahu kita akan taklim nggak pada hari ini. Setelah kita taklim Allah baru tahu, oh ternyata ini fulan taklim. Ini menurut qadariyah. Menurut qadariyah ini sangat buruk sekali. Akidah yang sangat buruk, pemikiran yang sangat buruk, mengatakan Allah itu baru tahu kalau sudah terjadi. Allah belum menakdirkan. Padahal semua yang akan terjadi sampai hari kiamat itu sudah di ilmunya Allah. Allah sudah mengetahuinya secara detail. Adapun qadariyah mengatakan apa? Perkara ini belum ditakdirkan. Perkara ini belum apa? Ditakdirkan, Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Allah baru tahu kalau sudah apa? Terjadi. Allah baru tahu. Ini maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Wa haula in faradu wasarat al-qadariyatu fil asmani mutaakhirah yaqulu al-khairu minallah wa syarr min ghairihi. Haula'i in faradu, yang pemikiran seperti ini in faradu, ini sudah punah. Sudah apa? Sudah punah pemikiran seperti ini. Allah belum menakdirkan. Ini dalam Imam Nawawi, dalam zaman Imam Nawawi dia mengatakan sudah punah, sudah nggak ada lagi yang menyuarakan. Mungkin sekarang ada lagi. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah taala, akan tetapi berkembang di zaman beliau, di zaman mutaakhir, di zaman belakangan, berkembang menjadi ucapan kebaikan dari Allah dan keburukan dari selainnya. Jadi kalau kebaikan Allah yang menciptakan, kalau keburukan bukan Allah yang menciptakan. Jadi ada dua pencipta di sana. Qadariyah ini menetapkan adanya berapa? Dua pencipta. Kalau kebaikan Allah yang menciptakan, kalau keburukan bukan Allah. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Wa samahu majusan limudahati madhhabihim, madhhabal majusi. Disebutkan dalam hadis bahwa qadariyah itu majusinya umat ini. Qadariyah itu apa? Majusinya umat ini. Kelompok qadariyah itu kelompok majusi untuk umat ini. Dinamakan mereka sebagai majusi karena madhabnya mereka itu menyerupai madhabnya majusi. Kenapa dinamakan majusi? Karena madhabnya mereka menyerupai madhabnya apa? Majusi. Majusi itu siapa? Majusi itu orang-orang yang menyembah api. Wa za'amat sanawiyata anal khaira min fi'lin nuri wa syarri min fi'lid dhulumah. Majusi itu menciptakan dua pencipta. Orang-orang yang menyembah api ini mencipta meyakini adanya dua pencipta. Sanawiyah, za'amat sanawiyah, menyangka adanya dua pencipta. Kebaikan yang menciptanya nur, cahaya. Kejelekan yang menciptakan kegelapan. Orang Majusi itu
Mempunyai keyakinan pencipta itu dua, cahaya dan kegelapan. Kalau kebaikan yang menciptakan cahaya, kalau keburukan yang menciptakan kegelapan. Dua pencipta. Ini orang Majusi. Fasaru sanawiyatan kadzalik al-qadariyah yudhifuna al-khaira ila Allah wa syarra ila ghairihi. Qadariyah juga seperti itu. Qadariyah juga seperti itu, mempunyai keyakinan sanawiyah. Keyakinan apa? Dua pencipta. Kebaikan mereka sandarkan kepada Allah. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan kebaikan. Keburukan ini bukan ciptaan Allah. Keburukan ciptaan manusia. Keburukan ciptaan manusia. Wa huwa ta'ala khaliqul khair wa syarr. Sedangkan Allah itu pencipta kebaikan dan keburukan. Wallahu ta'ala khaliqul khairi wa syarri. Allah itu mencipta kebaikan dan keburukan. Semuanya itu ciptaan Allah. Kebaikan Allah juga yang menciptakan, keburukan juga Allah yang menciptakan. Karena pencipta hanya satu. Pencipta di alam semesta hanya satu. Iblis Allah yang menciptakan. Sebagaimana malaikat juga Allah yang menciptakan. Qala al-Imam Haramaini fi kitab al-Irsyad anna ba'd al-qadariyah qala lasna biqadariyah bal antum qadariyah. Imam Haramain mengatakan di dalam kitabnya Al-Irsyad bahwa sebagian qadariyah berkata, kami bukan qadariyah, bahkan kalian itu yang qadariyah. Ini orang qadariyah mengatakan kami ini bukan qadariyah, tapi kalian yang qadariyah. Li'atiqadikum ikhbarul qadar, karena kalian meyakini berita-berita tentang qadar. Karena kalian meyakini berita-berita tentang hadis-hadis tentang qadar. Kata orang qadariyah. Kalian yang qadariyah, kenapa? Karena kalian meyakini hadis-hadis tentang qadar. Maka Imam Haramain radda ala haula'il jahalah, membantah orang-orang jahil ini. Bi annahum yudhifuna al-qadara ila anfusihim. Membantah bahwasanya kalian itu menisbatkan takdir ke diri-diri kalian. Kalian menisbatkan takdir ke diri-diri kalian. Wa man yad'i syarra li nafsihi wa yudhifuhu ilaiha aula bi an yunsaba ilaihi mimman yudhifu li ghairihi wa yanfihi an nafsihi. Orang yang mengklaim keburukan disandarkan kepada dirinya ini lebih utama untuk disebut sebagai qadariyah daripada orang yang menisbatkan kepada selainnya dan menafikan dari dirinya. Jadi orang qadariyah kan mengatakan keburukan itu bukan ciptaan Allah, keburukan itu ciptaan saya. Keburukan itu apa? Murni ciptaan saya. Allah tidak menciptakan keburukan. Dan Allah tidak menakdirkan keburukan. Keburukan itu Allah tidak menakdirkannya. Keburukan itu ciptaan saya dan hasil saya sendiri gitu. Maka orang yang seperti ini, orang yang mengklaim keburukan itu hasil perbuatan dirinya, adanya ciptaan yang dilakukan oleh dirinya, itu yang lebih pantas dikatakan qadariyah daripada orang yang menafikan qadar. Kalau ahli sunnah menafikan qadar, manusia tidak mempunyai ciptaan, semuanya ciptaan Allah. Kebaikan, keburukan semuanya ciptaan Allah. Perbuatan kita semua adalah ciptaan Allah. Pencipta hanya satu, yaitu Allah SWT. Manusia tidak menciptakan. Hakikat semuanya adalah ciptaan Allah SWT. Maka orang yang menisbatkan kepada dirinya penciptaan ataupun keburukan itu hasil perbuatan dirinya, ini lebih utama untuk disebut sebagai apa? Qadariyah.
disebut sebagai qadariyah, menisbatkan keburukan kepada dirinya, menisbatkan bahwa dirinya itu mencipta. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ihsan. Qalu ta'ala fakhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa hadza maqamul musyahadah. Ini maqam musyahadah. Maka musyahadah itu seolah-olah hati kita itu melihat Allah. Hati kita melihat Allah SWT, maksudnya melihat kebesarannya Allah SWT. Itu maka musyahadah. Li'anna man qadara ay syahida al-malika istahya ayaltafita ila ghairihi. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah, melihatnya. Karena orang yang mampu untuk menyaksikan al-malik, menyaksikan raja, istahya ayaltafita ila ghairihi, dia malu untuk menoleh kepada selainnya. Orang yang mampu melihat raja, maksudnya Allah SWT, malu untuk menoleh darinya. Kita sedang berhadapan dengan Allah, kemudian kita menoleh kepada selainnya. Ini malu kalau orang sudah mampu sampai kepada maqam musyahadah, kedudukan dia melihat Allah SWT dengan hatinya. Ini dia malu akan menoleh kepada selainnya saat dia salat, fis salat, dalam salat. Wa yashghala qalbuhu bi ghairihi, dan menyibukkan hatinya dengan selainnya. Kalau orang sudah sampai ke maqam musyahadah, maka dia akan malu ketika sholat itu hatinya lalai. Dia akan malu ketika sholat itu dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya, menoleh kepada selainnya. Ini kedudukan yang tinggi yang dialami oleh manusia yang sudah sampai kepada derajat maqam musyahadah, seolah-olah dia melihat Allah SWT dengan hatinya tatkala dia beribadah, tidak tersibukkan dengan selainnya. Wa maqamul ihsan maqamus siddiqin. Kedudukan ihsan ini adalah kedudukan siddiqin, kedudukan orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur. Wa qad taqaddama fil hadisil awwal isyaratu ila dzalik. Telah disebutkan dalam hadis yang pertama isyarat tentang hal tersebut, tentang kedudukan orang yang jujur. Jujur ini di atas ikhlas. Orang yang jujur ini maqam siddiqin di atas maqam ikhlas. Ini kenapa pada tidur? Habis ini keliling lapangan yang tidur biar nggak ngantuk. Taib. Ini maqam musyahadah atau maqam ihsan. Yang pertama adalah musyahadah. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, qalat ba'dul 'arifat minas salaf, sebagian orang-orang yang arif, orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi dari kalangan salaf mengatakan, man amila lillahi ta'ala lillahi 'alal musyahada fa huwa 'arifun. Barang siapa yang beramal di atas maqam musyahadah, maka dia seorang arif, seorang arifun, seorang yang arif, orang yang berilmu dengan ilmu yang ma'rifah dan ilmu yang tinggi tentang Allah SWT. Kalau orang dia beramal kepada Allah, dia menjalankan ketaatan,
dengan cara musyahadah, dia merasakan melihat Allah SWT dengan hatinya, maka dia orang yang arif. Wa man 'amila 'alal musyahadatillahi iyyahu fahuwa mukhlis. Dan barang siapa yang dia beramal dengan dia meyakini Allah melihatnya, maka dia orang yang ikhlas. Jadi ada dua kedudukan. Yang pertama, dia beramal dengan dia melihat Allah SWT dengan hatinya, maka dia orang yang arif. Orang yang apa? Arif. Yang kedua, dia beramal dengan dia yakin Allah melihatnya. Dia belum mampu untuk melihat Allah SWT dengan hatinya, tapi dia yakin Allah melihatnya, maka ini mukhlis. Yang pertama arif, yang kedua mukhlis. Arif orang yang marifatullah, mengenal Allah dengan pengenalan yang hakiki. Yang kedua mukhlis, orang yang ikhlas. Dia yakin saat dia beramal Allah melihatnya. Kalau yang pertama, dia saat beramal seolah-olah dia melihat Allah SWT dengan hatinya. Dia merasakan kuatnya kebesaran Allah SWT. Fa'ahaduhuma maqamal ikhlas wa huwa ay'amal al-'abdu ala istikhdari musyahadatillahi iyyah wa tila'ihi 'alaihi wa qurbihi minhu. Fa idza istahdara al-'abdu hadza fi 'amalihi wa 'amila 'alaihi fa huwa mukhlisun lillah. Jadi maqam yang pertama ini, tadi disebutkan maqam yang kedua. Jadi kedudukan itu pertama kedudukan ikhlas. Ini maqam yang kedua ya, tadi yang disebutkan, tapi oleh Ibnu Hajar ini Ibnu Rajab disebutkan di sini makam yang pertama, maksudnya dia yang lebih rendah daripada makam yang nanti akan disebutkan kedua. Atau kita sebutkan saja makam ikhlas adalah apa? Seorang hamba itu menghadirkan bahwa Allah itu melihatnya, menghadirkan bahwa Allah itu melihatnya, mengetahuinya, dekat dengannya. Apabila seorang hamba merasakan ini di dalam amalannya dan dia beramal atas hal ini, dia beramal bahwa Allah itu melihatnya, maka dia orang yang ikhlas. Lianna istidarahu lidzalika fi amalihi yamna'uhu min iltifati ila ghairihi wa iradatihi bil amal. Karena perasaannya dengan hal tersebut di dalam amalannya, yaitu dia merasakan Allah melihatnya di dalam amalannya, ini menghalanginya atau mencegah dia dari berpaling atau menoleh kepada selain Allah. Ini maqam ikhlas. Seorang yakin merasakan bahwa saat dia beramal Allah melihatnya. Kalau dia merasakan hal tersebut, maka dia tidak akan menoleh kepada selain Allah, dan dia tidak akan mengharapkan dari amalannya itu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maqam ikhlas. Yang kedua, maqam musyahadah. Maqam musyahadah adalah ay'amal al-'abdu 'ala muqtada musyahadatihi lillahi ta'ala biqalbihi wa huwa ayatanawwaru al-qalbu bil imani wa tanfudul basiratu fil irfani hatta yasiral ghaibu kal 'ayan. Maqam musyahadah ini adalah seorang hamba beramal atas tuntutan musyahadahnya dia dengan Allah, dengan hatinya. Seorang beramal itu karena dia melihat Allah SWT dengan hatinya, sesuai dengan penglihatannya dia dengan hatinya. Wa huwa ayatanawwarul qalbu bil iman, yaitu hatinya disinari dengan iman. Hatinya sangat terang, benderang dengan sinar keimanan. Wa tanfudha basiratu fil irfan, sehingga basirahnya, pandangannya itu sudah sampai ke derajat irfan, ma'rifah. Pandangan hatinya itu sudah ma'rifatullah, sudah benar-benar mengenal Allah SWT dengan hatinya, dengan kuatnya cahaya keimanan
yang menyinari hatinya seakan-akan dia melihat Allah SWT dengan hatinya. Hatta yasiral ghaibu kal ayan, sampai yang gaib itu seperti nyata. Allah yang gaib seperti nyata. Surga yang gaib seperti nyata. Neraka yang gaib seperti nyata. Ini makom yang sangat agung, dengan kebersihan hati, dengan cahaya hati yang sangat kuat di dalam hatinya, sehingga yang gaib seperti nyata. Hal-hal yang gaib seperti nyata. Surga yang gaib seperti nyata. Allah SWT yang gaib seperti nyata, seperti dia melihat Allah SWT. Ini maqam musyahadah. Ini dua maqam yang berbeda. Kemudian kita lanjutkan perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala, fa innahu yaraka, kalau engkau tidak bisa merasakan Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Fa innahu yaraka ghafilan 'inda ghafalta fi shalah wa hadasta nafsa fiha. Fa innahu yaraka itu apa? Allah melihatmu apa? Melihatmu ghafilan, melihatmu lalai, melihatmu dalam kondisi lalai saat engkau lalai dalam salat. Jadi Imam Nawawi ini di sini memberikan peringatan, bukan sedang menafsirkan secara maksud, tapi memberikan peringatan kepada kita. Allah melihatmu, melihat semua kondisimu, khususnya dalam salat saat engkau lalai. Imam Nawawi di sini hanya menyebutkan satu contoh, satu fokus, yaitu dalam masalah salat. Tadi juga yang pertama sedang salat seperti melihat Allah. Di sini yaraka ghafilan, Allah melihatmu saat engkau lalai dari salat dan engkau membisiki hatimu saat salat. Kita salat tapi malah kita sibuk dengan hati kita, sibuk dengan membisiki hati kita, jiwa kita dengan hal-hal yang lain. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ini bentuk penekanan, bentuk tanbih dari Imam Nawawi. Anta budallah kana katarah. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini musyahadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka Allah itu melihatmu. Melihatmu apa? Melihatmu dalam kondisi kamu lalai. Kalau kamu salat lalai, Allah melihatmu. Saat kamu salatnya tidak khusyuk, Allah melihatmu. Maka yang kedua ini hendaknya kita jadikan sebagai cambuk untuk kita bisa mencapai makom yang pertama, yaitu beribadah kepada Allah SWT seakan-akan kita melihatnya, sehingga kita tidak lalai. Taib, ini apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang takdir Allah SWT dan juga tentang perkara ihsan, dan masih ada pembahasan di dalam hadis yang kedua ini adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Tentang apa? Tanda-tanda hari kiamat. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.